Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya sekarang ada sebuah iPhone yang baru saja saya perbaiki. Tapi kali ini saya tidak membahas masalah perbaikannya. Saya membahas masalah penyebab kerusakannya. Kerusakan iPhone itu ada dua penyebab. Yang pertama adalah penyebab eksternal. Penyebab eksternal itu adalah penyebab dari kelalaian usernya, seperti jatuh, kena air, dan sebagainya. Kalau internalnya, penyebab rusak secara internal, itu penyebab rusak yang disebabkan oleh iPhone itu sendiri, bukan oleh penyebab penggunanya. Ini sebenarnya rahasia, dan teknisi tahu masalah ini, tapi Anda belum pernah dengar. Sekarang saya kasih tahu. Penyebab utama atau komponen yang paling bertanggung jawab dalam kerusakan iPhone adalah getar. Komponen getar atau vibrator. Ketika vibrator bekerja, dia bergetar dan merusak mesin. Rusak seperti apa rusaknya? Ini saya kasih tahu sedikit secara awam. AC di dalam iPhone itu ditempelkan di papan PCB dengan teknik solder BGA atau AC di bawah, timahnya di bawah AC. Itu timahnya itu bulat-bulat, kecilnya bisa dilihat dengan mikroskop, kecil sekali. Jika itu bergetar, itu timahnya itu bisa lama-lama bisa lepas dari papan PCB, solderannya bisa lepas. Hanya 0,0 sekian milimeter dia terlepas dari papan PCB sudah cukup membuat dia rusak. Kalau iPhone tidak bisa disentuh misalnya, atau rusak padam, atau tidak ada sinyal, atau segala macam, itu penyebab utama adalah getar. Alat getar yang ditanam di dalam iPhone ini merusak iPhone. Itu teknisi tahu dan pabriknya juga tahu, tapi mereka nggak bisa melepaskan atau meniadakan getar, nanti diprotes oleh user. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah bawalah iPhone Anda ke tempat servis terdekat yang Anda percayai, minta tukang servisnya untuk melepas atau memberi isolasi antara papan PCB, memberi isolasi di konektor antara papan PCB dengan alat getarnya atau vibratornya. Jadi vibrator itu dia menempel di papan PCB. Beri alas isolasi atau plastik kecil di antara konektor itu sehingga dia tidak terhubung lagi ke mesin, sehingga vibratornya tidak bekerja. Atau bisa dilepas saja, tapi jangan dilepas, dikasih penghalang saja supaya vibratornya tidak bekerja, diputuskan arusnya. Setelah itu, iPhone Anda akan awet sampai kakek nenek. Saya dan teknisi lain itu sering menemukan, bahkan rata-rata umumnya ketika ada orang minta diperbaiki iPhone-nya, dan iPhone itu belum pernah dibongkar sama sekali semenjak dibeli. Tetapi begitu dibongkar, baut-baut di dalam iPhone itu sudah longgar dan ada yang sudah terlepas. Itu bautnya kecil-kecil sekali. Sudah terlepas. Ada yang longgar dan ada yang terlepas bautnya. Itu yang menyebabkan dia longgar atau terlepas adalah getar. Ketika iPhone itu bergetar, dia melonggarkan baut-bautnya, bahkan bisa melepas baut-bautnya. iPhone tidak sama dengan Android. Android dia lebih minim menggunakan baut. Kalau iPhone dia paling banyak menggunakan baut, dan bautnya kecil-kecil. Jadi dia paling banyak konektornya. Jadi antara satu komponen dengan komponen lain diberikan baut. Untuk menyambungnya dengan konektor ada bautnya. Jadi dia banyak menggunakan baut. Dan banyak komponen-komponen part-part yang terpisah-pisah. Yang dihubungkan terhubung. Semakin banyak
komponen, semakin banyak part yang terpisah-pisah, semakin besar kemungkinan untuk bisa rusak. Jika Android itu dia hanya satu papan dan di situ semuanya, dia tidak ada terpisah-pisah. Jadi dia lebih apa ya? Lebih sedikit resikonya untuk rusak. Semakin sedikit komponen yang terhubung, yang banyak menghubungkan ke PCB, semakin sedikit risiko rusak. Semakin banyak komponen yang saling terhubung antara satu dengan lain, semakin besar risiko untuk rusak. Dan iPhone banyak komponen yang terpisah-pisah dan dihubungkan dengan konektor, sehingga dia banyak kemungkinan untuk bisa lebih rusak daripada Android. Tapi sebenarnya iPhone tuh dia bisa dibilang kualitasnya bagus mesinnya. Tidak bisa rusak, kecuali penyebabnya adalah getar. Matikan getar di iPhone Anda sekarang, jika iPhone-nya mau awet sampai kakek nenek. Sampai jumpa di video berikutnya.